episode 40, Membunuh Semua Binatang Iblis. Saat ini, binatang iblis itu pecah menjadi dua dan jatuh. Ling Tian menatap pemuda yang gemetar ketakutan di hadapannya. Setelah itu, dia mulai bergerak menuju binatang iblis yang akan membunuh yang lainnya. Fei Hung bergerak menampilkan teknik pedang miliknya dengan sangat cepat, menebas dan memenggal kepala binatang iblis. Setiap satu tebasan dari pedangnya langsung membunuh binatang iblis. Orang-orang di sekitar berhenti dari pertarungan mereka melawan binatang iblis sambil menonton dengan linglung saat binatang iblis dengan mudah dibunuh oleh orang misterius yang baru saja datang. Dalam waktu kurang dari 20 nafas, semua binatang iblis kecuali 4 macan bertanduk telah dimusnahkan oleh Fei Hung. Bahkan, binatang iblis yang menghalangi para tetua dengan mudah dibunuh juga olehnya. Fei Hung berhenti ketika dia selesai membunuh gerombolan puluhan binatang iblis sendirian, sementara dia melihat pada binatang iblis di tahap ke-6 dari pengumpulan ki di depannya. Fei Hung juga melihat sekelilingnya, dan tidak ada korban jiwa, hanya orang-orang yang terluka. Dia mulai berjalan menuju ke 4 binatang iblis yang tersisa. Hati-hati! Salah satu tetua berteriak ketika dia melihat 4 binatang iblis bersama menuju ke arah Fei Hung. Fei Hung menghindari cakaran yang berasal dari salah satu binatang iblis dan segera menebasnya dengan memberi potongan bersih, langsung memenggal kepala binatang iblis itu. Binatang iblis lain datang dari arah lain dan mencoba menggigitnya. Fei Hung juga mengirim luka membentuk pedang dengan esensi dewanya sambil menusuk kepala binatang iblis dan meledakkannya. 2 binatang iblis yang tersisa menggunakan ekor mereka untuk melukai Fei Hung. Fei Hung menghilang dari tempatnya seketika lalu menebas. Segera dia muncul di belakang 2 binatang iblis. 2 binatang iblis yang telah terluka oleh pedang Fei Hung akhirnya menyerah dan mati, dan tubuh mereka seperti daging cincang. Fei Hung hanya samar-samar mengamati binatang iblis itu. Baginya, binatang iblis itu tidak masuk ke matanya untuk menjadi lawannya. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Semua orang yang melihat Fei Hung tercengang menyaksikan peristiwa yang begitu mengejutkan. Tidak ada yang bisa mempercayainya apa yang mereka lihat dan mengira itu adalah mimpi atau imajinasi. Fei Hung melihat ke arah para pemuda yang masih linglung. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Aku tidak tahu apakah dia berhubungan dengan kalian, tetapi aku baru saja menyelamatkan seorang wanita di dalam hutan. Dia baik-baik saja, jadi jangan khawatir." Fei Hung lalu berbalik untuk melihat ke arah lain, mengamati apa yang terjadi di sana, jadi dia segera pergi. Zhang Jinxian, Zhang Hai, Zhang Shi, dan Zhang Li menjadi linglung mendengar apa yang dikatakan Fei Hung. "Nona muda." Zhang Shi dan Zhang Li mengangguk kepada kedua tetua lainnya dan menunjukkan bahwa mereka akan pergi mencari Zhang Yang. Mereka harus memastikan bahwa nona muda mereka benar-benar aman. Tepat ketika mereka ingin berterima kasih kepada dermawan yang telah menyelamatkan mereka, dia tiba-tiba menghilang. "Di mana dia?" Sekali lagi, semua orang tercengang melihat bahwa orang misterius itu langsung menghilang dari depan semua orang. Zhang Shi dan Zhang Li dengan cepat keluar dari keributan dan terbang untuk mencari Zhang Yang. Semua orang masih dalam keadaan linglung dan masih tidak percaya bahwa semuanya berakhir tiba-tiba. Mereka pikir mereka akan mati tanpa keraguan dalam pelatihan kali ini. Siapa dia? Apakah dia ahli tingkat kaisar yang kuat? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa ada yang memperhatikan? Pertanyaan tak berujung mulai ditanyakan di dalam pikiran semua orang. Hari ini, mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Mereka hampir mati karena gerombolan binatang iblis yang datang tiba-tiba menyerang mereka, membuat mereka semua putus asa. Ketika orang misterius tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka, juga membunuh seluruh gerombolan iblis itu sendirian, dan memotong semua yang ada di depannya dengan pedang di tangannya, mereka tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini.
Zhang yang saat ini telah selesai mandi di sungai. Meskipun dia berusaha melakukannya secepat mungkin, dia tetap memastikan bahwa bau dan kotoran di sekujur tubuhnya telah hilang. Pada saat dia sedang mandi tadi, dia terkejut bahwa dia bisa bergerak bebas tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan pada tubuhnya. Bahkan lukanya juga telah pulih sepenuhnya. Pemuda itu benar-benar telah menyembuhkannya. Dia melangkah keluar dari sungai dan mengambil satu set jubah yang ditinggalkan Fei Hung untuknya. Melihat pakaian pemuda itu di tangannya, wajahnya kembali memerah. Dia lalu melihat sekelilingnya, berharap pemuda itu tidak memata-matainya, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Zhang Yang merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. Dia lalu mengenakan pakaian Fei Hung dan mulai berjalan. Mengingat jalan di mana dia berada sebelumnya, dia boleh berjalan kembali. Jika ada yang melihatnya saat ini, mereka akan terpesona oleh kecantikan yang dia tunjukkan sekarang. Rambutnya yang basah, kulit gioknya yang begitu lembut dan basah, tetesan air yang mengalir di garis jubah itu menuju warna putih di tengah, bersama dengan jubah indah itu, membuatnya tampak seperti Dewi Air. Zhang Yang mulai berlari cepat ke arah kelompok orang-orang klannya berada. Dia segera terkejut menemukan bahwa kecepatannya sangat cepat, bahkan sangat cepat, sehingga dia bisa menempuh jarak beberapa meter dalam satu nafas. Dia juga merasa tubuhnya penuh energi dan kuat. Dia percaya bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dari binatang iblis sebelumnya, bahkan akan melukainya. Perasaan ini sangat langka baginya. Dia memutuskan untuk memikirkannya nanti, jadi dia terus berlari. Apa itu? Dia melihat sesuatu yang tergeletak di dekat pohon berkat sinar matahari yang terpantul di permukaannya. Dia mendekat dan takjub melihat sebuah tombak yang begitu indah. Tombak itu berukuran sama dengan tombaknya sebelumnya. Genggamannya kuat, cocok untuk tangannya. Di permukaan tombak itu, dia melihat gambar seekor burung phoenix yang menutupi seluruh tombak. Kedua ujung tombak memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Zhang Yang langsung jatuh cinta dengan tombak ini. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia tidak menemukan pemuda itu lagi. Dia tahu bahwa pemuda itu telah meninggalkan hadiah ini untuknya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan tombak itu lebih keras ke tangannya. Memegangnya erat-erat di dadanya. Zhang Yang tersenyum manis sambil memikirkan banyak hal. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi dia yakin bahwa pemuda ini adalah pria pertama yang membuat jantungnya berdetak. Belum pernah ada laki-laki yang bisa melakukan itu sebelumnya, sehingga mau tidak mau, sosok pemuda tampan itu mendarah daging di benak dan hatinya. Pemuda itu juga menyelamatkannya dari kematiannya, jadi dia tidak bisa tidak jatuh cinta dengan pemuda itu. Sial, aku tidak menanyakan namanya. Zhang Yang tertekan ketika dia ingat bahwa dia tidak tahu namanya. Jadi, dia berencana mencarinya di kota dan ingin tahu dari klan mana dia berasal.